Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba jawab satu pertanyaan besar nih dalam sejarah. Kenapa ya setelah ribuan tahun berkembang sendiri-sendiri, pas dunia lama, Erosia sama Afrika Utara ketemu dunia baru, Amerika, kok malah Eropa yang menaklukkan Amerika? Kenapa nggak sebaliknya? Nah, kita bakal bedah ini bareng-bareng, sumber utamanya dari bab 18 buku Jared Diamond yang fenomenal itu, Guns, Germs, and Steel. Bab ini khusus banget bandingin sejarah dua belahan bumi ini. Mungkin Anda ingat ya cerita Pizarro yang cuma bawa sedikit pasukan tapi bisa nangkap Kaisar Inca atau Hualpa di tengah puluhan ribu tentaranya, itu kan puncak tabrakannya. Gampang sih nunjuk penyebab langsungnya, Spanyol bawa kuda, pedang baja, senjata api, terus yang paling penting penyakit menular yang nggak ada di Amerika. Mereka juga punya negara yang rapi organisasinya buat dukung ekspedisi, punya tulisan juga buat navigasi dan komunikasi. Kalau kita berhenti di situ aja kayaknya kurang dalam ya. Pertanyaan intinya kan, kenapa Eropa yang punya semua itu? Kenapa bukan peradaban Inca atau Aztec? Persis, senjata, kuman, baja, organisasi politik, tulisan, itu semua faktor proksimal. Penyebab yang kelihatan langsung pas mereka ketemu. Tapi yang mau kita gali lebih dalam di sini, sesuai argumen di sumber kita ya, itu faktor ultimatnya, akar penyebab jangka panjangnya, yang bekerja ribuan tahun di belakang layar, yang akhirnya bikin ada perbedaan kekuatan tadi. Jadi fokusnya bukan ke manusianya beda pinter atau gimana, tapi lebih ke panggungnya beda. Lingkungan benuanya itu loh. Oke, menarik nih. Mari kita bongkar deh faktor-faktor mendasar ini satu persatu. Kalau dari sumber kita, yang pertama itu paling dasar, waktu. Katanya ada beda jauh soal berapa lama manusia udah tinggal di dua benua ini. Eurasia dapat head start ya. Signifikan banget. Manusia modern atau leluhur homo homininnya itu kan udah di Eurasia mungkin, wah, bisa sejuta tahun lebih loh. Bayangin aja waktunya. Nah sebaliknya, Amerika itu baru dihuni secara luas sama manusia modern pemburu pengumpul dari Siberia, itu kira-kira baru 13.000 tahun lalu. Sekitar 11.000 SM lah zamannya Clovis itu. Jadi, ya jelas, masyarakat Eurasia punya waktu puluhan ribu bahkan ratusan ribu tahun lebih lama buat adaptasi, buat coba-coba, dan yang penting buat mulai pertanian. Wow, kalau dipikir skala waktunya emang jauh banget ya. Jadi pas leluhur orang Amerika asli baru datang dan nyebar di benua baru, orang Eurasia udah senior banget di wilayahnya. Betul. Dan ini nyambung langsung ke poin penting berikutnya. Misalnya nih, bulan sabit subur atau Fertile Crescent. Itu kan salah satu tempat pertanian paling awal di dunia. Nah, produksi pangan di sana itu mulainya sekitar 8.500 SM. Itu cuma selisih sekitar 2.500 tahun setelah manusia pertama sampai di ujung selatan Amerika Selatan. Jadi keunggulan waktu ini ngasih kesempatan duluan buat Eurasia nemuin cara makan yang lebih stabil daripada berburu terus. Oke, jadi Eurasia start duluan. Tapi ini bukan cuma soal kapan pertanian mulai kan? Kayaknya sumber kita nekenin juga bedanya apa yang bisa dijadiin makanan. Soal bahan baku dari alamnya ya. Tepat sekali. Di sini nih faktor biogeografi sebaran tumbuhan dan hewan jadi krusial banget. Coba kita lihat hewan dulu ya. Eurasia itu kayak gudangnya dunia buat mamalia besar yang bisa dijinakan. Bayangin aja, dari 14 spesies mamalia besar darat herbivora atau omnivora yang berhasil dijinakan di seluruh dunia sebelum abad ke-20, 13-nya itu dari Eurasia. Kita ngomongin 5 yang paling penting. Sapi, domba, kambing, babi, sama kuda. Belum lagi unta, keledai, kerbau, rusa kutub, yak, banyak deh. Terus, apa kontribusinya hewan-hewan ini? Kok bisa sepenting itu? Wah, kontribusinya itu masif, berlapis-lapis. Pertama, jelas sumber protein hewani yang bisa diandalkan. Daging, susu. Kedua, produk lain kayak wol dan kulit. Ketiga, pupuk kandang. Ini penting banget buat nyuburin lahan pertanian. Keempat, tenaga buat bajak sawah. Ini bikin pertanian bisa luas banget. Kelima, alat transportasi darat utama sebelum ada mesin uap. Kuda sama unta itu mengumbah segalanya. Perdagangan, komunikasi, bahkan perang. Dan ada satu lagi nih, kontribusi yang nggak sengaja, tapi dampaknya luar biasa. Penyakit ya? Nah, itu dia. Karena hidup dekat banget sama kawanan hewan ternak dalam waktu lama, mikroba dari hewan itu bisa lompat ke manusia, jadi penyakit baru.
cacar, campak, flu, banyak penyakit mematikan ini asalnya dari hewan ternak Eurasia. Lama-lama, orang Eurasia jadi punya semacam kekebalan lah terhadap penyakit-penyakit ini. Lalu kalau Amerika gimana? Beda jauh dong ya? Beda banget. Di seluruh benua Amerika, dari utara ke selatan, cuma satu mamalia besar yang berhasil dijinakan. Lama sama kerabatnya, alpaka. Itu pun adanya cuma di Andes sama sebagian pantai Peru. Lama memang berguna sih buat bawa barang, sumber daging, wool, tapi nggak bisa ditunggangi kayak kuda, nggak sekuat sapi buat bajak, nggak ngasih susu juga buat diminum. Kenapa kok sedikit banget? Bukti nunjukin kalau kepunahan hewan-hewan besar, megafauna, di akhir zaman es itu sekitar 13.000 tahun lalu, dampaknya jauh lebih parah di Amerika dibanding Eurasia atau Afrika. Kuda, unta, mamut, banyak calon potensial lain lenyap dari Amerika. Wah, jadi nggak adanya hewan ternak besar ini efeknya berantai ya. Bukan cuma soal makanan atau transportasi, tapi juga ngaruh ke cara bertani, bahkan soal penyakit tadi. Persis. Nggak ada hewan bajak. Pertanian di Amerika lebih ngandelin tenaga manusia. Nggak ada hewan tunggangan efektif. Gerak orang sama barang lebih lambat. Taktik perang juga beda. Nggak ada kavaleri. Dan yang paling tragis pas ketemu Eropa, yaitu tadi. Karena nggak pernah kena kuman dari hewan ternak, penduduk asli Amerika nggak punya tameng sama sekali buat lawan penyakit bawaan Eropa. Ini ngejelasin kenapa penyakit sering jadi pembunuh nomor satu, bahkan sebelum perang mulai. Itu baru sisi hewan ya. Kalau tanamannya gimana? Bukannya Amerika itu asal jagung, kentang, tomat, cabe yang sekarang jadi makanan pokok dunia? Betul, Amerika itu sumber tanaman pangan penting banget yang sekarang mendunia. Tapi, ada beda kunci di proses sama waktunya dibanding tanaman utama Eurasia. Di bulan sabit subur sana, gandum liar sama jelai liar itu udah lumayan produktif dari sananya. Cuma butuh sedikit perubahan genetik aja buat jadi tanaman pokok yang efisien banget. Prosesnya relatif cepat. Kalau jagung di Meksiko? Nah, jagung ini ceritanya beda. Nenek moyangnya, teosinte itu, rumput liar yang tongkolnya kecil banget, keras, beda jauh sama jagung sekarang. Butuh ribuan tahun seleksi sama petani Mesoamerika, mungkin awalnya nggak sengaja, lama-lama disengaja, buat ngubah teosinte jadi jagung produktif. Perubahan genetiknya drastis banget. Tanaman hasil Amerika Utara bagian timur juga gitu. Awalnya biji kecil atau umbi yang kurang oke. Paket pertaniannya juga nggak lengkap di awal. Nggak ada kacang-kacangan atau tanaman serat. Jadi kalau kita lihat paket komplitnya, hewan plus tanaman, paket Eurasia itu muncul lebih cepat dan emang lebih nendang gitu ya, buat ngidupin banyak orang dan bikin spesialisasi kerja. Itu argumen utamanya. Kombinasi sereal yang gampang dijinakan plus hewan ternak besar yang macam-macam bikin pertanian Eurasia lebih cepat hasilin surplus pangan. Surplus ini bikin populasi bisa lebih padat, bikin desa dan kota muncul lebih awal, dan bikin sebagian orang nggak usah bertani lagi, bisa jadi pengrajin, tentara, pendeta, birokrat, penemu. Di banyak bagian Amerika, pertanian itu lama jadi sekedar tambahan buat berburu meramu, atau paketnya kurang lengkap. Desa permanen umumnya muncul ribuan tahun lebih telat. Kesenjangan populasi dan spesialisasi ini ikut bikin beda dalam pengembangan teknologi dan organisasi sosial. Oke, jadi faktor start duluan sama bahan baku beda ini udah jelas banget. Faktor mendasar ketiga nih soal penyebaran atau difusi. Maksudnya, kalau ada inovasi muncul di satu tempat, gampang nggak sih nyebarnya ke tempat lain? Nah, ini poin penting banget di mana geografi benua jadi penentu utama. Coba deh kita bayangin, bentuk dua daratan raksasa ini. Eurasia itu kan dasarnya lebih lebar timur-barat daripada utara-selatan. Artinya, wilayah-wilayah yang ada di garis lintang yang sama atau mirip, meskipun jauh banget, cenderung punya panjang hari, musim, iklim, habitat, bahkan jenis penyakit yang relatif ya mirip lah. Oh, terus dampaknya apa? Dampaknya gede banget buat penyebaran. Tanaman sama hewan yang udah dijinakan di satu tempat, misalnya di bulan sabit subur tadi, bisa nyebar gampang ke timur, ke India, atau ke barat, ke Eropa, Afrika Utara. Kenapa? Karena mereka nggak perlu adaptasi lagi sama iklim yang beda jauh. Begitu juga teknologi kayak roda, tulisan, metalurgi. Termasuk orangnya juga lebih gampang pindah. Sumbu timur barat ini kayak jalan tol alami buat difusi. Kalau Amerika, bentuknya kan beda banget ya, manjang utara selatan. Tepat sekali. Sumbu utama Amerika yang utara selatan ini jadi pengalang besar.
Kalau mau jalan melintasi garis lintang, artinya harus hadapin perubahan iklim, panjang hari, curah hujan, tumbuhan, penyakit yang beda banget. Tanaman yang udah cocok di iklim tropis Meksiko, misalnya jagung tadi, butuh ribuan tahun buat bisa numbuh bagus di iklim sedang Amerika Utara Timur. Hewan kayak lama, alpaka, Andes yang nggak bisa nyebar ke utara lewat iklim tropis. Selain sumbu utara selatan itu, ada lagi nggak sih penghalang fisik lain di Amerika? Ada beberapa yang lumayan ngaruh. Pertama, tanah genting Panama. Sempit, gunung-gunung, hutan lebat. Ini bikin kontak antara peradaban Mesoamerika, Meksiko, Amerika Tengah, sama Andes dan Amazon di Amerika Selatan, susah banget. Kedua, gurun luas di Meksiko Utara sama AS Barat Daya. Ini misahin Mesoamerika dari masyarakat pertanian di AS Barat Daya dan Tenggara. Ketiga, ada juga daerah kering kayak Texas, misahin AS Barat Daya dari Tenggara. Keempat, gunung tinggi sama gurun juga bikin susah akses antara pedalaman sama pantai Pasifik di Amerika Utara. Jadi, bukan cuma soal arah utara-selatan, tapi ada sumbatan geografis juga di titik-titik kunci. Wah, konsekuensinya jadi berasa banget ya. Inovasi kayak kekunci gitu di tempat asalnya. Betul! Hasilnya, ya tingkat difusi di Amerika jauh lebih lambat dan terbatas dibanding Eurasia. Hampir nggak ada penyebaran hewan ternak antar pusat peradaban utama. Kecuali anjing ya, itu udah ikut manusia dari awal. Tulisan yang canggih di Mesoamerika nggak pernah nyampe Andes atau Amerika Utara. Roda, meskipun ada mainannya di Meksiko, nggak pernah dipakai buat transportasi atau gerabah di sana, apalagi nyebar ke tempat lain. Sistem politik kompleks kayak kerajaan atau negara juga munculnya sendiri-sendiri dan terisolasi. Lama sama kentang Andes nggak nyampe Meksiko, kalkun Meksiko nggak nyampe Andes. Beda banget sama Eurasia. Di Eurasia, penyebaran cepat sering bikin inovasi dari satu tempat dipakai luas, kadang malah matiin potensi pengembangan serupa di tempat lain karena versi jadinya udah keburu nyampe. Kayak inovasi di Eurasia itu bisa nyebar kayak virus baik, sementara di Amerika sering mandek kena tembok iklim atau geografi. Ke faktor keempat, soal ukuran populasi efektif sama tingkat fragmentasi. Maksudnya, Eurasia secara fungsi lebih gede gitu buat tuker ide dan kompetisi. Bisa dibilang begitu. Eurasia bukan cuma daratan paling luas secara fisik, tapi karena koneksinya lebih bagus, dia punya jumlah masyarakat yang saling interaksi dan saingan paling banyak. Lebih banyak masyarakat, artinya lebih banyak potensi muncul penemu atau pusat inovasi baru. Lebih banyak interaksi, artinya lebih banyak kesempatan belajar dari tetangga. Dan lebih banyak saingan, artinya ada tekanan lebih gede buat pakai teknologi atau cara yang lebih unggul biar nggak ketinggalan atau dikalahin. Sementara Amerika meskipun luas, lebih pecah-pecah gitu ya? Secara fungsional, iya. Meskipun luas daratan Amerika itu sekitar 76% Eurasia, tapi karena hambatan difusi tadi, benua ini lebih kayak sekumpulan pulau peradaban yang relatif terisolasi. Interaksi antar pusat utama, Mesoamerika, Andes, AS Tenggara, jauh lebih terbatas. Koneksi yang lemah ini mungkin ikut ngejelasin kenapa beberapa teknologi kunci nggak nyebar luas atau nggak dikembangin potensinya. Contohnya roda mainan tadi, atau tulisan canggih tapi cuma di Mesoamerika. Situasinya mirip fenomena hilangnya teknologi yang kadang kelihatan di masyarakat pulau terpencil, kayak hilangnya beberapa keahlian di Tasmania setelah kepisah dari Australia. Ini nunjukin pentingnya koneksi dan ukuran populasi yang interaktif buat jaga dan kembangin kompleksitas teknologi dan sosial. Ngumpul selama kira-kira 13.000 tahun perkembangan yang misah, akhirnya dua dunia ini tabrakan besar-besaran setelah 1492. Dan tabrakan itu hasilnya sangat timpang. Bangsa Eropa datang ke Amerika bawa paket keunggulan lengkap, hasil akumulasi sejarah panjang Eurasia. Mereka bawa kuman penyakit epidemik, cacar, campak, flu, dan lain yang ngancurin populasi asli Amerika yang nggak punya kekebalan, diperkirakan ngebunuh sampai 95% di beberapa daerah. Mereka bawa teknologi laut, kapal samudra, sama militer, senjata api, pedang baja, baju zirah, kuda, yang superior. Mereka datang dari negara-negara yang organisasinya terpusat, yang mampu biayain, ngatur, dan pertahanin upaya penaklukan dan kolonisasi skala besar. Dan mereka punya sistem tulisan yang penting banget buat navigasi, administrasi, sama nyebarin informasi. Sebaliknya, masyarakat asli Amerika nggak punya keunggulan proksimal ini di tingkat yang sebanding. Penting banget ditekankan lagi ya, ini bukan karena beda bawaan manusianya.
soal pinter atau berani, bukan. Nah kan, sama hambatan penyebaran. Bahkan usaha kolonisasi Eropa sebelumnya, sama bangsa Viking atau Norse sekitar tahun 1000 M di Finland, Amerika Utara, akhirnya gagal kan? Kenapa? Mungkin karena waktu itu mereka belum punya keunggulan teknologi, terutama kapal dan senjata, dukungan negara yang kuat, dan mungkin juga belum bawa senjata kuman sedahsyat 500 tahun kemudian. Basis mereka di Greenland juga terlalu kecil dan pinggiran buat memproyeksikan kekuatan Eurasia secara efektif. Jadi kalau kita coba bayangin ya garis waktu perkembangan di dua belahan bumi ini, kayak ide tabel 18.1 di sumber kita itu, bakal kelihatan jelas banget jarak waktunya buat capai tonggak-tonggak penting peradaban. Kapan produksi pangan meluas, kapan desa permanen jadi umum, kapan metalurgi terutama besi baja berkembang, kapan negara besar terbentuk, kapan tulisan ditemukan dan nyebar luas di semua ini, pusat-pusat utama Eurasia kayak bulan sabit subur, Tiongkok, Eropa cenderung nyampai duluan, ribuan tahun dibanding pusat utama Amerika kayak Andes, Mesoamerika, atau AS bagian timur. Jadi kesimpulan besarnya apa nih dari semua ini? Kesimpulan utamanya yaitu tadi, perbedaan nasib yang dramatis antara Eurasia dan Amerika pas ketemu itu bukan produk dari perbedaan biologis atau intelektual antar manusia. Sebaliknya, ini konsekuensi jangka panjang dari perbedaan lingkungan biogeografis tempat masing-masing masyarakat berkembang selama ribuan tahun. Faktor kayak ketersediaan calon hewan dan tumbuhan buat dijinakkan, arah sumbu utama benua yang ngaruh ke gampangnya difusi, sama tingkat isolasi geografis antar wilayah. Inilah faktor-faktor mendasar yang ngarahin sejarah ke jalur beda di dua sisi Atlantik dan Pasifik. Ini upaya ngejelasin pola terbesar sejarah manusia lewat kacamata lingkungan, bukan ras. Kebetulan ada di sana, sama seberapa gampang atau susahnya inovasi nyebar, itu faktor raksasa tak terlihat yang ngebentuk arus sejarah yang beda buat Eurasia dan Amerika. Perbedaan arus inilah yang akhirnya bikin gelombang pasang yang dahsyat banget dan gak seimbang pas kedua dunia itu akhirnya ketemu setelah 1492. Memang, argumen utamanya sangat bertumbuh pada faktor-faktor lingkungan jangka panjang ini. Tapi, mungkin ada satu pemikiran terakhir nih yang menarik buat Anda bawa pulang dan renungkan. Sejarah juga nunjukin kalau keunggulan geografis atau peradaban itu nggak abadi loh. Lingkungan fisik bisa berubah, lihat aja bulan sabit subur yang dulu subur, sekarang banyak jadi gurun. Pusat inovasi dan kekuasaan juga bisa geser. Tiongkok dulu pernah jadi pemimpin teknologi dunia sebelum Eropa bangkit. Nah, mengingat pentingnya faktor-faktor mendasar kayak sumber daya alam, iklim, dan konektivitas yang udah kita bahas, gimana menurut Anda faktor-faktor ini masih ngebentuk dinamika global sekarang? Dan dengan perubahan iklim global yang lagi jalan, plus teknologi baru yang ngubah konektivitas, dan mungkin sumber daya juga, kayak energi terbarukan atau AI, pergeseran kekuatan besar apa lagi ya yang mungkin kita lihat di masa depan? Yang hendak kita duga kalau cuma lihat faktor-faktor proksimal sekarang ini. Ini pertanyaan yang menarik buat direnungkan lebih lanjut.